Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Iqbal Albani. Di video sebelumnya yang pertama, kita sudah belajar mengenai materi seni grafis. Mulai dari pengertian seni grafis, teknik-teknik seni grafis, alat dan bahan yang digunakan dalam setiap teknik seni grafis. Dan di video pertemuan yang kedua kali ini, kita akan belajar praktik mengenai seni grafis cetak tinggi. Sebelum kita akan memulai praktik cetak tinggi, kita akan sedikit mengulang kembali materi di pertemuan pertama, yaitu mengenai teknik seni grafis cetak tinggi. Seni grafis cetak tinggi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam seni grafis. Disebut cetak tinggi karena bagian dari permukaan acuan cetak tinggi yang terkena tinta, dan nantinya akan tercetak adalah bagian yang permukaannya tinggi atau menonjol. Bagian yang timbul ini didapatkan dengan cara mencukil bagian yang tidak akan dicetak atau yang tidak akan terkena tinta dengan menggunakan alat cukil. Bagian dasar atau permukaan yang tidak timbul merupakan bagian yang tidak akan terkena tinta atau disebut bagian negatif. Sedangkan bagian yang terkena tinta atau disebut positif. Cetak tinggi disebut juga relief print atau cetak timbul karena bagian permukaan yang timbul pada acuan cetak ada yang tinggi dan ada yang rendah seperti relief. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam teknik cetak tinggi. Yang pertama ada media sebagai acuan. Media sebagai acuan yang akan digunakan dalam pembuatan glise atau acuan yang akan dicukil permukaannya. Media yang bisa digunakan antara lain menggunakan papan kayu, linoleum, rubber, atau hardboard. Yang kedua ada pisau cukil. Pisau cukil berfungsi untuk membentuk gambar atau pola pada acuan cetak. Bagian yang akan dicukil adalah bagian yang tidak akan terkena tinta atau bagian negatif. Mata pisau alat cukil terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu atau karet atau plastik. Cara penggunaannya yaitu seperti saat memegang pensil atau pulpen, bukan untuk ditata atau dipukul seperti pahat ukir. Bentuk mata pisau alat cukil berbeda-beda. Ada yang berbentuk U atau lengkung, bentuk V atau lancip, dan bentuk datar. Masing-masing bentuk memiliki hasil cukilan yang berbeda. Bentuk lengkung berfungsi untuk membuat cukilan yang membulat atau melengkung. Bentuk lancip untuk membuat cukilan bidang yang tajam atau membentuk garis. Bentuk datar untuk membuat cukilan pada media atau bagian yang datar atau rata. Selanjutnya ada pensil. Pensil digunakan untuk membuat gambar, sketsa, atau desain pada acuan cetak, atau pembuatan sketsa pada kertas sebelum dipindahkan ke media acuan. Kemudian ada tinta cetak sebagai bahan pewarna untuk mencetak dari media acuan ke media cetak atau kertas. Kemudian ada roll, berfungsi untuk memindahkan tinta di balet dan juga untuk meratakan tinta pada media acuan cetak sebelum dicetak. Roll ini terbuat dari karet dengan pegangan yang terbuat dari plastik, kayu, atau besi. Kemudian ada kertas. Kertas untuk pembuatan desain atau sketsa sebelum dipindahkan ke media acuan dan digunakan sebagai media hasil cetak. Kemudian ada sendok. Sendok digunakan untuk menggosok dalam proses mencetak saat media acuan ditindihkan ke media cetak atau kertas. Selanjutnya yaitu tahap proses pembuatan cetak tinggi. Yang pertama adalah membuat sketsa atau gambar terlebih dahulu di kertas, atau langsung membuat sketsa atau gambar di media yang akan digunakan.
pembuatan sketsa atau desain di media acuan. Selanjutnya yaitu mencukil dengan alat cukil pada bagian yang tidak akan terkena tinta atau bagian negatif. Setelah proses pencukilan selesai, langkah selanjutnya yaitu memberikan tinta ke media acuan dengan cara meratakan menggunakan roll. Apabila tinta telah rata ke seluruh permukaan media acuan cetak, kemudian letakkan media acuan cetak pada kertas dengan posisi menghadap ke bawah menempel kertas. Kemudian dibalik bagian kertas berada di atas, gosok dengan menggunakan sendok supaya tinta menempel dengan baik pada kertas. Untuk mengetahui hasilnya sudah jadi atau belum, bukalah sedikit demi sedikit dengan cara mengangkat kertas. Ketika ada bagian yang belum rata terkena tinta, maka roll kembali bagian yang belum rata menggunakan roll. Jadi pada seni grafis sendiri itu memiliki kelebihan, yaitu hasil karya yang dapat digandakan sesuai jumlah edisi yang diinginkan tanpa mengurangi keorisinalan karya. Demikianlah mengenai materi dan praktik seni grafis cetak tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan.
atau kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.